selamat malam semuanya. Selamat malam Sapiens People dan juga teknologi antusias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua selalu dalam kondisi sehat pastinya. Kembali lagi sama saya hari ini di sesi live Sapiens Tech Hour. Saya dengan Reza dari Sapiens Teknologi Indonesia. Pada sesi kali ini atau topik kali ini saya ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Ini senior saya. Halo, malam Mas Gun. Malam Mas Reza, apa kabar? Baik, Mas Gun. Mas Gun sehat, Mas Gun? Alhamdulillah sehat-sehat. Mudah-mudahan sehat semua ya. Amin. Mas Gun, perkenalan dulu dong nih dikit sama Sapiens People juga teknologi antusias supaya tahu Mas Gun role-nya apa nih di Sapiens. Oke, selamat malam teman-teman Sapiens People dan teknologi antusias. Saya sekarang di Sapiens sejak per 1 Maret itu role saya sebagai bisnis analis, dan dalam 3 bulan ke belakang kebetulan saya ada menjalankan beberapa proyek di Microsoft 365. Kemudian sejak 1 Januari kita menjadi partner Appoint, saya juga diberikan untuk mempelajari Appoint secara umum dan khususnya di backup. Oh, oke. Jadi Mas Gun ternyata tanggung jawabnya di Sapiens banyak ya, Mas Gun ya? Lumayan. Oke, buat Sapiens People dan juga teknologi antusias semua, karena ini live ya, jadi silahkan buat yang mau komen atau yang mau tanya bisa langsung di Instagramnya Sapiens_Tech. Jadi biar nanti mungkin di akhir sesi kalau masih ada waktu nanti kita akan jawab ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Mas Gun, ini sesuai dengan topik hari ini ya, AvePoint Cloud Backup Solution. Mungkin Mas Gun tahu kan di sesi sebelumnya saya udah ngobrol sedikit banyak ya sama rekan kita juga, Sis Puji, tentang AvePoint itu sendiri dan juga migrasi pada waktu itu ya. Dan juga Sis Puji banyak cerita tentang produknya Microsoft 365. Ini juga yang salah satu jagoannya Sapiens ya, produknya Microsoft 365 yang hari ini kita pakai platformnya Microsoft Teams untuk ngomong cara live yang diterusin di platformnya sosial medianya Sapiens. Mas Gun, kalau misalkan ngomong backup ya, saya sendiri juga masih banyak tanda tanya nih gitu, masih banyak yang belum saya tahu. Pengertian backup itu sendiri kalau konteksnya teknologi ya, khususnya perusahaan, itu maksudnya apa sih Mas Gun kalau ngomong backup itu kita? Oke Mas Reza, jadi backup itu ya secara harfiahnya kan adalah pencadangan gitu ya. Jadi memang kita adalah backup secara teknologi itu kita mempersiapkan pencadangan terhadap sistem, karena sistem yang kita gunakan itu memungkinkan untuk tidak bisa diakses karena satu dan lain hal. Nah, ketika satu sistem itu tidak dapat diakses atau tidak dapat digunakan, dengan kita memiliki backup, kita punya plan B untuk melakukan mengaktifkan kembali sistem yang sebelumnya tidak bisa diakses. Contohnya mungkin begini, kalau kita sekarang nih dengan berkembangnya internet, terus mudahnya akses internet itu, banyak virus yang bersebaran di internet. Nah, bila satu sistem terkena virus, kemudian dia down, maka perusahaan yang menggunakan sistem tersebut tidak bisa mengakses layanan-layanan sistemnya. Juga termasuk dengan data-data mungkin yang dibutuhkan, otomatis akan menjadikan sistem itu nggak available sehingga tidak bisa menunjang operasional perusahaan. Nah, backup itulah yang kita gunakan. Mungkin analoginya backup itu adalah asuransi kita. Dengan adanya asuransi, apalagi dalam masa pandemi seperti ini, kita merasa aman gitu bila sesuatu terjadi
yang tidak kita inginkan. Mungkin seperti itu, Mas Reza. Oke, kalau backup-nya yang sesuai topik kita hari ini, F-Point Backup Solution, itu saya pengen, atau Mas Gun bisa sharing lah ke kita nih, termasuk ke saya juga, itu secara cara kerjanya atau kemampuannya, apa sih yang si F-Point punya dari yang cloud backup ini? Oke, F-Point Cloud Backup itu adalah software as a service. Seperti juga dengan Microsoft 365. Itu adalah software as a service. Software as a service itu adalah kita tidak memerlukan membangun infrastruktur sendiri untuk bisa menggunakan software atau layanan aplikasi yang kita butuhkan. Nah, dengan software as a service, maka infrastruktur itu sudah disediakan oleh penyedia layanannya. Contohnya Microsoft 365 dengan Office 365. Kita nggak perlu beli server, kemudian bangun operating systemnya, kemudian install aplikasi, setting dan konfigurasi. Tapi kita tinggal memilih aja, seperti kita milih menu di restoran, kita mau makan A, B, C, D, paket A, paket B, paket C, gitu kan. Nah, nanti langsung dihidangkan. Begitu juga dengan sistem. Kita pilih Microsoft 365, misalkan gitu, kemudian kita akan mendapatkan Office application, kemudian Teams, SharePoint online, atau dan OneDrive gitu. Jadi sekarang sesimpel itu. Nah, F-Point Cloud Backup juga sesimpel itu, sebagai software as a service. Kita nggak perlu memikirkan infrastruktur di belakangnya. Kita nggak perlu memikirkan nanti pada saat kita melakukan backup, kita simpan di mana nih backupnya, gitu kan? Kemudian bagaimana kita cara melakukan backupnya. Nah, hal-hal itu sudah diminimalisir oleh F-Point, sehingga kita dengan mudah menggunakan software tersebut. Seperti itu, Mas. Oke, jadi berarti dengar penjelasan Mas Gun barusan, kalau Microsoft sendiri berarti sebenarnya memang dia sudah menyediakan layanan backup itu ya sebenarnya, Mas Gun ya? Nah ini, jadi ada perbedaan antara layanan backup yang disediakan oleh Microsoft dengan F-Point. Microsoft sebagai penyedia layanan cloud itu, dia memberikan service level agreement atau insurance-nya itu terhadap layanan servisnya. Jadi layanan servisnya itu dia memastikan bahwa servis Microsoft 365-nya akan selalu tersedia gitu bagi penggunanya. Mereka akan melindungi layanan servisnya itu dari kegagalan akses karena hardware atau infrastruktur problem, atau karena ada disaster, karena ada bencana alam, atau ada pemadaman pada data center. Nah, itu yang dijaminkan oleh layanan penyedia Microsoft. Kemudian untuk layanan datanya sendiri itu sangat terbatas. Biasanya kalau kita tahu di desktop itu ya, ada recycle bin kan. Kalau kita ngedelete, nah itu akan masuk ke recycle bin. Nah, itu sebetulnya salah satu produk backup yang diberikan oleh Microsoft. Tapi setelah recycle bin itu dikosongkan, maka kemampuan untuk merestore data yang terdelete atau sudah didelete itu sudah tidak ada gitu. Sehingga mungkin perusahaan kan pasti mempunyai retention policy yang melebihi dari yang dapat disupport oleh Microsoft itu. Seperti itu. Oke, jadi F-Point ini sendiri perannya untuk cloud backup ini berarti apa nih, Mas Gun? Menyempurnakan atau menambal yang belum sempurna dibikin sempurna, atau secara kayak gimana, Mas Gun? Ya, dibilang untuk menyempurnakan bisa juga gitu ya. Tetapi biasanya
sebuah perusahaan itu memiliki policy untuk melindungi data mereka yang tidak bisa diberikan oleh layanan yang diberikan secara default oleh Microsoft gitu. Sehingga Apoint ini hadir untuk memberikan layanan perlindungan terhadap data perusahaan supaya bisa sesuai dengan policy yang dimiliki, misalkan dengan retention policy-nya, kemudian tempat melakukan penyimpanannya. Nah, karena kita ketahui biasanya untuk kebutuhan, misalkan contohnya ya, untuk kebutuhan perpajakan dan lainnya, data finance itu biasanya harus di-keep minimal 10 tahun. Nah, kalau dengan retention policy yang dari Microsoft itu seperti recycle bin itu sekarang hanya mungkin sekitar 93 hari dia bisa keep di recycle bin. Setelah lebih dari 93 hari, itu recycle bin akan otomatis di-delete oleh Microsoft. Nah, sehingga kebutuhan perusahaan untuk memberikan retention policy yang panjang itu tidak tercapai. Disitulah Apoint hadir untuk memberikan solusinya. Oke. Ini saya penasaran Mas Gun, kalau ngomong backup ya, konteksnya ke perusahaan itu ya. Biasanya itu backup tuh dilakukan untuk apa sih? Maksudnya untuk kebutuhan apa sih, Mas Gun? Kalau ngomong backup tuh? Nah, jadi backup ini kalau di perusahaan kita kan dibutuhkan untuk melindungi data. Misalkan, jadi sekarang juga mungkin dengan adanya kita simpan di cloud, backup kita sudah aman gitu. Karena memang cloud itu memberikan service availability yang 90% ke atas gitu kan. Sehingga rasanya aman. Padahal di luar itu resiko potensi keamanan di cloud itu juga banyak. Itu bisa menyebabkan kehilangan data yang diantaranya karena misalkan kelalaian pemakaian, nggak sengaja nih ke-delete atau nggak sengaja kerubah, tapi kita tidak sadar. Kemudian ada serangan virus gitu kan, atau mungkin ada sabotase dari internal ataupun dari eksternal seperti terkena serangan dari hacker. Juga ancaman dari virus seperti dari ransomware, kemudian virus-virus lainnya yang bisa menghancurkan data itu gitu. Jadi backup ini akan melindungi keamanan data dari hal-hal yang tadi disebutkan. Iya. Saya lagi mikir ya, kalau tiba-tiba satu perusahaan gitu ya, yang lagi running asik-asik, terus tiba-tiba entah hacker atau apa gitu kan, tanpa diantisipasi tuh saya nggak bayang deh, terus tiba-tiba nanti hebohnya kayak gimana. Betul. Dan yang paling perlu diantisipasi adalah perubahan kayak gini ya. Saya contoh ada satu klien yang kemarin sempat kita bantu gitu ya. Jadi karena posisi pandemi seperti ini, dia kehilangan IT manajernya dikarenakan meninggal oleh virus COVID gitu. Dan pada saat dia meninggal itu data-data tentang infrastruktur yang digunakan di perusahaan itu tidak bisa terakses karena aksesnya menggunakan aksesnya dia gitu, sehingga timnya cukup tough ya untuk mengumpulkan kembali puzzle-puzzle terhadap sistem tersebut gitu. Nah, kalau misalkan kita bisa membackup dengan data-data yang kita miliki, itu mungkin akan lebih cepat merecovery untuk penyusunan puzzle-puzzle yang sudah ada. Ya, berarti pentingnya. Mungkin Mas Gun ada ini nggak, ada contoh slide-nya mungkin yang bisa di-share sama kita, sama 7 People dan juga teknologi antusias, supaya mungkin lebih kebayang. Oke, saya coba share. Kita masuk, ada report dari salah satu artikel, yaitu dari forrester.com ya.
Bentar. Nah, ini berarti kalau ngomongin, saya pikir tuh ya, kalau pengertiannya backup tuh ya penting nggak penting gitu kan. Tapi ternyata kalau konteksnya perusahaan, iya apalagi yang memang pasti akan banyak data, dan ternyata backup juga menjadi salah satu prioritas ya berarti ya Mas Gun, harusnya berarti ya? Iya betul. Kalau untuk konteksnya perusahaan, backup itu sudah suatu keharusan ya, karena operasional perusahaan akan bergantung terhadap data yang kita miliki. Nah, ini salah satu artikel di Forrester.com itu dia menyatakan backup your SaaS data because most SaaS providers done gitu ya. Jadi yang seperti tadi diinformasikan bahwa SaaS data yang ada di cloud itu adalah tanggung jawab di kita karena provider tidak sampai ke melakukan backup terhadap data, gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, kalau kita lihat perbandingan dengan seperti ini, ya. Jadi kenapa kita perlu backup Office 365, gitu kan? Karena ketika kita mengaktifkan retention dan versioning di Office 365 itu dapat membantu untuk mempertahankan file dan email yang penting gitu ya. Tapi kita tetap bertanggung jawab atas skenario backup data tambahan. Tanpa rencana backup yang tepat, restore data itu bisa menjadi sangat mahal atau bahkan tidak mungkin mengembalikan data. Jadi kalau misalkan kita udah nggak punya backup, pada saat kita butuh backup, contohnya beginilah, kalau misalkan satu komputer itu kan kita simpan di hard disk. Ternyata kita nggak punya backup, hard disknya itu rusak dan crash. Sementara data-data penting perusahaan ada di situ, atau hard disknya hilang gitu kan. Nah, kalau hard disknya rusak itu, secara teknis itu ada sistem recovery backup. Ya. Recovery backup tapi bukan dari backup yang sudah kita lakukan. Recovery backup itu adalah dari hard disk yang rusak itu nanti oleh tools recovery itu akan dilihat, kemudian dicoba untuk recovery. Biasanya dengan backup profesional, dengan recovery profesional, backup itu bisa terrecover sekitar 60 sampai 70% gitu. Nah, sisanya kalau ternyata backup yang 30%-nya itu yang data penting yang tidak di-restore, maka perusahaan akan menanggung kerugian yang cukup besar. Ya kan? Nah, ya, betul. Nah, ini perbandingan antara native backup dan yang di-provide oleh Microsoft itu karena hardware dan infrastruktur, kerusakan hardware dan infrastruktur, kemudian bencana alam dan pemadaman pada data center. Short term-nya backup data itu ya dari recycle bin, dari versioning di Microsoft. Kalau secara administratif itu malah hanya 14 hari. Jadi kalau ada kerusakan atau perubahan sistem, 14 hari kita bisa recover. Lewat dari situ kita nggak bisa recover. Gitu. Nah, saya ini mau nanya nih Pak Gun, kalau si F-Point Cloud Backup ini, tadi kan Pak Gun sempat bilang ada retention-nya. Nah, kalau ngomong retention, itu apakah si F-Point ini dia bisa istilahnya gini, menggrupkan data yang mau di-backup, misalkan data yang umurnya minimal 3 tahun gitu, atau 5 tahun atau 10 tahun. Nah, itu F-Point bisa melakukan itu nggak, Pak? Sangat bisa, Mas. Jadi kalau secara default sistemnya itu F-Point tidak melihat data-data yang apakah ini data baru di-create atau data sudah lama di-create gitu ya. Tetapi dia akan langsung begitu kita masukkan policy backup, dia akan backup seluruh data yang ada. Nah, kalau misalkan kita mau merubah policy standar backup dari yang all
di backup menjadi kita pilih hanya retention data-data 3 tahun saja yang akan di backup, yang mulai di backup gitu, itu ada settingannya di Apoint, itu bisa digunakan. Good sih, itu yang terpenting. Ini apa nih Pak? Nah, ini adalah sorry. Oke, Agun, sambil satu lagi nih, saya juga mau nanya, kalau si Apoint itu sendiri, kalau ngomong data harus backup, itu dia punya batasan nggak? Misalkan yang bisa di backup sama Apoint itu minimal dari berapa giga dan maksimal mungkin berapa tera gitu. Itu Apoint sendiri seperti apa Pak kemampuannya? Kemampuan Apoint ini dia tidak membatasi size ya, dan Apoint memberikan unlimited storage untuk backup. Jadi selama kita masih menggunakan layanan Apoint, backup yang ada di storage backup kita itu akan terus terbackup. Jadi kalau kita tidak menerapkan retention policy 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, itu selama kita menggunakan layanan Apoint itu akan terus terbackup dan tetap ada di tempatnya. Dan yang paling penting adalah storage-nya unlimited. Jadi mau berapapun selama layanan kita masih dipakai, kita akan support backup-nya. Ya, itu penting banget. Gitu kan? Ya. Udah, ini apa Pak? Ya, jadi ini adalah tantangan umum yang dihadapi oleh customer dalam perlindungan akses data. Gitu. Jadi challenge-nya adalah tentang kepemilikan data, terus kemampuan untuk mengontrol datanya secara penuh, retention data seperti yang tadi kita banyak bicarakan sebelumnya gitu ya, karena SLA yang diberikan oleh Microsoft mungkin tidak bisa memenuhi kebutuhan dari perusahaan. Kemudian pada proteksi data jika terjadi serangan dari ransomware. Dan ini right to be forgotten. Jadi ini hak untuk dilupakan kalau di ini ya. Jadi ini adalah dari GDPR yaitu granular data granular GDPR, granular data protection and regulation. Itu adalah regulasinya dari Uni Eropa tentang perlindungan data gitu. Nah, dengan adanya data ini kita bisa menghapus data-data yang sudah tidak dibutuhkan. Misalkan kan kita melakukan backup data dengan retention lifetime gitu ya. Nah, ternyata ada karyawan yang sudah tidak bergabung lagi di perusahaan, kemudian dia data-datanya masih tersimpan, ternyata data tersebut sudah tidak dibutuhkan. Nah, dengan kemampuan Apoint, dia bisa mencari data-data dari orang-orang yang sudah tidak ada dan tidak dibutuhkan untuk di wipe out gitu, jadi dikeluarkan dari data gitu. Nah, ini juga jadinya kan bisa, kalau kemarin Syspuji itu di Fly dia nggak bisa melakukan migration hati ya. Nah, kalau di backup kita bisa langsung putuskan itu. Jadi nggak perlu di migration kalau yang gitu, udah langsung di wipe up aja pakai right to be forgotten ini. Oke. Kemudian kemampuan-kemampuan dari backup yang solusi backup yang kita gunakan itu harus memiliki kemudahan untuk melakukan restore. Jadi siapapun atau orang yang membutuhkan itu bisa mudah dapat akses, kemudian melakukan restore. Kemudian restore-nya juga bisa kita lakukan ke tempat yang lain. Jadi kalau misalkan saya di drive C my dokumen hilang datanya, pada saat di backup itu biasanya akan dikembalikan ke drive C my dokumen.
Tapi karena satu lain hal, saya mau dipindahkan ke drive yang lain gitu. Nah ini di Uppoint itu bisa memungkinkan. Tentunya tetap dengan memperhatikan keamanan terhadap data tersebut. Artinya aksesnya, kalau misalkan ternyata dia dipindahkan ke tempat lain, nah aksesnya itu tetap terbawa. Hanya si user yang eligible membuka data itu yang bisa digunakan, yang bisa membuka gitu. Kemudian bisa merestore granular. Ya. Dengan restore granular, itu kalau misalkan kita kehilangan satu file saja, misalkan UAT dokumen gitu kita hilang. Kalau ada data yang hilang dari device punya saya, wah saya akan kebakaran jenggot, Pak. Nah, itu dia. Mungkin next saya akan cari Mas Gun sih pasti kalau udah punya problem. Kalau gitu nanti pakai dulu layanan Uppoint backup-nya. Karena kalau nggak pakai layanan juga saya nggak bisa bikin. Gitu kan. Begitu hilang terus nyari kita lah. Kita layanannya aja belum dipakai. Mau gimana kita nge-restore gitu kan. Mas Gun, ini ternyata ada yang tanya nih. Saya ini dulu ya, salah dulu dikit nih, ada yang tanya nih dari Paisan, malam Paisan dari HOD-nya ICT-nya Tripatra. Oh, malam. Tanya dong Pak Gun, bagaimana cost implication-nya terhadap backup platform cloud seperti environment Office 365? Possible? Bagaimana cost implication terhadap backup platform cloud seperti environment-nya O365, Pak? Oke, cost implication-nya, Pak Ihsan, tentu ada cost-nya untuk berlangganan ini gitu. Tetapi kalau kita lihat dengan dengan keuntungan-keuntungan perlindungan data perusahaan, itu cost-nya sangat minimalis dan sangat efektif. Jadi cukup terjangkau ya, cukup terjangkau untuk cost-nya dibandingkan dengan beberapa kompetitor juga yang sudah menggunakan yang mempunyai layanan cloud backup. Nah, Uppoint ini cukup kompetitif dengan layanan mereka, terutama kalau dibandingkan dengan storage, Pak. Storage-nya ini kita memberikan unlimited storage kalau menggunakan data center kita. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan company sudah memiliki private storage sendiri atau online storage private yang sudah dimiliki, Uppoint ini bisa mengcover juga gitu. Jadi misalkan kalau backup kita kan itu menggunakan Azure Data Center juga. Nah, ternyata saya nggak mau di Azure Data Center, saya mau simpannya di lokal server saya yang di on-premise karena datanya sudah masuk ke cloud semua. Nah, sekarang kita bergelimangan storage nih di on-premise. Nah, ini bisa dilakukan juga oleh Uppoint ini mempunyai capability untuk melakukan backup ke local storage yang ada di on-premise. Selama local storage itu bisa diakses melalui SFTP, yaitu Secure FTP atau FTP gitu. Itu bisa dilakukan. Dan kalau misalkan kita punya storage sendiri tanpa menggunakan storage-nya standar yang diberikan oleh Uppoint, harganya jauh lebih ekonomis, Pak. Kalau nggak percaya bisa dilihat di toko sebelah sih gitu ya. Nggak, kalau saya sih bilangnya gini, Mas Gun, Paisan tenang aja Pak, after ini Senin timnya Safir akan kontak Bapak, udah beres itu. Siap itu. Oke, Mas Gun, nih saya yang di kotak paling kanan ini kan ada komprehensif, including Microsoft MS Team. Ini apa nih, Mas Gun, yang kotak paling kanan? Ya, jadi comprehensive coverage ini adalah Uppoint backup ini sudah dapat melakukan backup seluruh environment yang ada di Office 365, yaitu MS Team, Office 365 Group, Exchange Online, SharePoint Online,
OneDrive, Project Online, Dynamics 365 Backup gitu. Dengan satu modul backup, cloud backup ini, maka semua environment kita di Office 365 itu sudah bisa terprotek. Gitu maksud ini ya. Okay. Mungkin saya bisa demoin ya kemudahan dari AvePoint ini. Dan ada satu lagi. Ya. Oke, ada satu lagi keunggulan yang mungkin hanya ada di AvePoint. Yang hanya ada di AvePoint itu adalah ada yang namanya ini. Sorry, kita lewat langsung aja. AvePoint Virtual Assistant. AvePoint Virtual Assistant ini berupa bot yang kita bisa ambil itu di application-nya di MS Teams. Nah, dengan Ava ini, user yang memerlukan restore file itu tidak perlu menghubungi ke IT. Jadi kalau biasanya kita kan, wah ini kita hilang nih datanya. Iya, benar-benar Pak. Langsung heboh satu departemen Pak. Nah, begitu kan. Kita kehilangan data nih. Wah, oke, IT-nya kan akan mencari dulu juga kan, mencari data gimana yang hilang itu. Terus kalau pakai tab backup-nya ada di eksternal, kita harus proses dulu mengambil tab backup tersebut. Nah, dengan Ava ini itu merupakan suatu bot, kita hanya tinggal ngasih standar sintaks saja ke Ava itu, misalkan restore gitu, dan nanti dia akan memberikan pilihan. Saya bisa demokan dulu yang Ava ini kali ya. Iya. Oke, yang Ava. Wah, ini bagus nih Pak. Ini tapi untuk bisa pakai fiturnya Ava berarti harus sudah pakai Microsoft dulu ya? Harus punya AvePoint Backup, Mas. Harus punya backup, oke. Oke. Nah, ini kelihatan ya ininya. Ava ini ya. Masih yang tadi nih, Pak. Oh, masih yang tadi. Sorry. Wah, ini kalau ada fitur yang self-service sih, ya jadi mengurangi kehebohan satu departemen nih. Betul. Sehingga resource ICT itu juga tidak terlalu termakan ini. Nah, tapi juga ini harus ini ya, Mas. Jadi kadang dengan kemudahan seperti ini nanti sebentar, ini Ava-nya nggak keluar ya. Jadi dengan kemudahan seperti ini biasanya juga teman-teman misalkan oke, sebentar ini. Kelihatan nggak yang sekarang ini ya? Ya, kelihatan. Oke ya. Nah, di Ava ini itu ada merupakan bot. Jadi kita tinggal ketikkan apa yang mau kita lakukan. Misalkan restore OneDrive file, restore Exchange item, restore Teams data, group data. Okay. Saya coba akan open restore OneDrive file. Ya. Kita tinggal enter. Nah, si botnya akan nulis nih. Wah, oke nih. Dia akan berikan pilihan. Oke, nah apa sih yang mau kita restore? Saya mau cari file UAT saya nih yang hilang. Nah, itu sekitar dari bulan Februari sampai hari ini ya. Kita submit. Nah, oke. Akan mengeluarkan nih file-file yang related dengan teks yang saya masukkan. Tadi kan saya masukkan UAT. Iya. UAT. Maka dia akan munculkan file-file yang ketemu nih. Ini ada UAT. I'm looking for the files that meet the following condition. UAT. UAT di recycle bin data source-nya. Ada UAT gitu. Nah, kemudian
Kita dia kenal, show me the next 4 item. Ada item yang lainnya, kita lihat aja yang ini ya. Nah, dari kita dari sini tinggal kita menentukan mana nih file yang akan kita restore. Oh, ini gambar yang WA0019 nih yang saya perlu restore. Kita tinggal klik di sini restore. Dia ngasih sintaksnya itu restore. Oke. Successfully restored the image WA0019 to the location Sapiens ini. Is there anything else? Nah, jadi kita langsung bisa menuju ke. Jadi langsung hasilnya real time juga ya, berarti ya? Real time, Mas. Ya, jadi langsung ada. Wah, ini saya nih mesti maksimalin fungsinya nih Pak, supaya nggak bikin heboh teman-teman yang di kalau ada data yang ini. Jadi nanti teman-teman IT itu nggak perlu untuk ngurusin restore dari backup, sehingga teman-teman bisa lebih mungkin mengerjakan hal-hal yang lebih besar yang sifatnya lebih strategis gitu dari operasional yang seperti ini. Itu Mas Gun, Mas. ada satu pertanyaan lagi nih dari Mas Fahmi. Halo malam Mas Fahmi, apa kabar? Selamat malam Pak Fahmi Surur. Mas Gun, selain backup produk Office 365, apakah bisa backup data on-prem ke disk atau ke tape? Ini produk ini adalah khusus untuk lebih dikhususkan ke produknya Microsoft. Itu saat ini belum bisa mendukung untuk ke tape atau ke disk. Saat ini belum bisa mendukung. Tapi kalau misalkan membackup yang dari on-premise ke cloud, ada juga. Jadi ada DocAv namanya, DocAv backup. Nah, itu lebih dikhususkan untuk melakukan backup dari infrastruktur on-premise ke cloud. Gitu. Jadi ini tidak seperti software backup yang sudah ada ya, seperti mungkin kita sebut aja ada Symantec, ada Commvault, yang itu memang backup software backup untuk membackup sistem infrastruktur yang on-prem ke tape, ke disk dan lainnya. Nah, AvePoint ini lebih ke backup to cloud yang sekarang sudah mulai banyak digunakan di pasar gitu. Oh, oke. Jadi memang spesifiknya backup yang ini untuk ke cloud ya? Ya, betul, Mas. Lebih spesifik ke sana. Mas Gun, ini sebenarnya saya sendiri juga masih banyak banget yang saya mau tanyain ya. Coba keterbatasan waktu dan udah lewat sebenarnya. Jadi kayaknya sesi live hari ini kita sudahi dulu ya, Mas Gun. Buat Sapient People dan juga teknologi antusias yang masih mau melihat lagi tayangan ulangnya, silahkan juga bisa ke YouTube channelnya Sapient Teknologi Indonesia. Nanti juga kita akan upload ini sesi live hari ini ke YouTube channelnya Sapient Teknologi Indonesia dan juga subscribe juga. Terakhir, Mas Gun, sebelum kita udahi sesi ini, seberapa krusialkah backup itu dibutuhkan untuk perusahaan yang apalagi kalau kita lagi sekarang di tahun ini ya, dari tahun lalu kan masih kondisi pandemi ya, Mas Gun. Seberapa penting nih, ini karena saya sendiri melihat pertanyaan ini sebenarnya lebih ke, menurut saya masih banyak perusahaan yang dalam tanda kutip masih menganggap backup itu menjadi bukan prioritas ya, masih ada di list bawah lah gitu kan. Baru nanti kalau jadi sesuatu baru mereka akan heboh sendiri gitu Pak. Nah ini seberapa penting nih untuk perusahaan konteksnya, Mas Gun, kalau kita ngomongin tentang backup? Secara ideal, sebuah perusahaan yang menerapkan sistem ICT
itu sudah harus wajib itu kalau menggunakan solusi backup ya. Oke. Namun kan kita berpulang kembali biasanya ini kayak seperti ini sih. Backup ini seperti asuransi yang tadi saya gambarkan ya. Kita baru bisa menganggap asuransi penting itu ketika asuransi itu digunakan gitu kan. Tapi kalau kita sehat-sehat, kita bayar asuransi mulu nih gitu kan. Nah, seperti itu juga backup gitu. Pada saat digunakan, pada saat kita butuhkan, ternyata nggak ada backup, ya pilihannya dua. Kita membayar lebih mahal atau kita survive dengan adanya backup. Jadi kalau dibilang priority ya itu kalau misalkan memang sudah mengandalkan sistem menggunakan secara ICT, karena namanya mesin, namanya sistem juga itu buatan manusia gitu kan, pasti ada kendalanya. Nah, dengan kita punya backup, kita bisa men-secure lah kondisi kita bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke. Oke. Terima kasih Mas Gun, sekali lagi malam ini udah bisa join sama saya di sesi live Sapien Tech Hour. Terima kasih juga, banyak banget informasi yang saya pribadi menjadi tambahan pengetahuan, ya terutama konteksnya yang backup. Buat Sapien People dan juga teknologi antusias, jika masih ada lagi banyak pertanyaan atau butuh bantuan expert dari tim membernya Sapiens, bisa menghubungi ke afpoint@sapien.id. Nah, nanti setelah ini akan ada blocking bumpernya, jadi silahkan hubungi kami dengan senang hati nanti akan sharing dan juga ya tentunya menyediakan expert ya yang sesuai kebutuhan. Mas Gun, terima kasih sekali lagi. Satu lagi dulu, Mas. Apa lagi Mas Gun, silakan. Kan biasanya kalau kita ngobrol-ngobrol podcast gitu kan, close the door gitu kan, ada giveaway ini kan. Oh, oke. Gimana kalau kita kasih giveaway lah? Mungkin bagi teman-teman teknologi antusias yang masih belum menggunakan Office 365, kita kasih giveaway. Trial Microsoft 365. Gitu kita kasih trial 365. Kalau mau dibuatin, kita buatin tenantnya nanti untuk bisa trial Office 365 sehingga bisa mencoba fitur-fitur yang kita bisa dapatkan dari M365, tinggal hubungi kita aja gitu. Oke, ini berarti giveaway spesial dari Mas Gun ya. Silakan nanti mungkin kita nanti akan batasin aja beberapa persen atau APIC dari company yang kontak ke afpoint@sapien.id. Nanti mungkin Mas Gun sendiri yang akan langsung turun tangan milih siapa aja yang nanti beruntung mendapatkan trial. Mas Gun, terima kasih sekali lagi malam ini udah bisa sharing dan udah bisa ngobrol-ngobrol di live sessionnya Sapien Tech Hour. Semoga nanti di lain kesempatan saya akan undang lagi Mas Gun, tentunya nanti akan topik yang mungkin jauh lebih advance, yang jauh lebih seru lagi, yang pastinya juga banyak manfaatnya buat saya sendiri dan juga buat Sapiens People dan juga teknologi antusias. Selamat malam Mas Gun. Sehat selalu. Sapiens. Sapiens. Sehat selalu juga buat semua Sapiens People dan juga teknologi antusias. Terima kasih yang sudah join di live sesinya Sapiens Tech Hour. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di sesi live berikutnya. Thank you. Salam X. Salam Sapiens. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.